Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya melakukan penelitian mengenai penerapan asas diversi dan restoratif justice terhadap pelaku anak dalam sistem penegakan hukum, terutama di Yogyakarta. Saya Novel Fadul Araf Disagwan dengan NIM 2210304002023, program studi ilmu hukum angkatan 2022. Baik teman-teman, ketika kita bicara mengenai asas diversi dan restoratif justice itu, kita pasti akan langsung diarahkan kepada penyelesaian perkara dengan jalur damai atau dengan jalur musyawarah. Tapi pada dasarnya sendiri kita harus tahu bahwa diversi dan restoratif justice ini dua sistem yang berbeda gitu. Diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar dari pengadilan, berbeda dengan restoratif justice. Dia tetap masuk kepada perkara yang ada di pengadilan, tetapi dia tetap melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama demi kebaikan bersama gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk menjabarkan mengenai latar belakang saya ketika ingin mengambil materi ini, yaitu adalah pertama, anak itu sebagai komponen yang akan meneruskan perjuangan bangsa di masa depan, komponen maupun aset lah kalau kita bilang. Kita bicara anak itu sebagai aset bangsa ini, maka ketika kita bicara anak sebagai aset bangsa ini, maka hak-haknya itu harus dilindungi gitu teman-teman. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar sendiri dalam pasal 28B ayat 2 mengatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga itu penekanan terhadap perlindungan terhadap hak anak, yaitu pendekatan terhadap masalah pidana. Jadi anak harus berusaha untuk dilindungi gitu. Ya, terutama dalam masalah pidana itu anak harus dilindungi dari hal-hal yang bisa merenggut hak-haknya sendiri gitu, sesuai dengan undang-undang. Kemudian jalur alternatif juga mencoba memberikan kesempatan pada pelaku anak gitu. Jalur alternatif itu pasti memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk berubah ataupun memiliki kesempatan gitu. Anak bisa berubah, bisa memiliki kesempatan lain ketika kita bicara mengenai jalur alternatif. Kenapa? Karena anak itu punya banyak waktu dalam usianya, itu bisa dibilang usia mulai bertumbuh. Kalau kita ganggu usia pertumbuhan itu, maka akan berdampak buruk pada beberapa tahun ke depan gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai perlindungan anak itu pasti penting. Maka dari itu, dan juga sistem peradilan sekarang dirasa kurang layak demi menunjang hak-hak anak. Pengadilan sekarang kita lihatlah hukuman-hukuman dan penjara-penjara kita yang overload gitu, itu dirasa kurang bisa memfasilitasi hak anak selama di pengadilan, dan justru akan berakibat buruk, bukan cuma hanya sebagai tindakan represif oleh negara, tapi akan berakibat buruk pada kemampuan mental dan juga yang lainnya lah terhadap anak itu. Jadi saya rasa UU SPPA ini sebagai perlindungan pertama anak yang terlibat dalam kasus pidana, maka harus dilaksanakan, yaitu restoratif justice. Kemudian kita akan lanjut kepada rumusan masalah. Rumusan masalah saya itu sebenarnya simpel saja teman-teman. Menghubungkan antara Dasein dan Dasolen UU SPPA UU nomor 11 tahun 2012 dalam sistem hukum di saya mengambil sampel di kota Yogyakarta, mulai dari kepolisian resort kota Yogyakarta, kejaksaan negeri kota Yogyakarta, hingga pengadilan negeri kota Yogyakarta. Ya teman-teman, di kepolisian sendiri setiap anak-anak akan dilakukan tindakan diversi sesuai UU SPPA, kecuali seperti yang ada dalam pasal 7, yaitu anak-anak yang melakukan pengulangan maupun anak-anak yang
terkena hukuman lebih dari 7 tahun gitu. Di kepolisian sendiri prosesnya mungkin saya akan ceritakan gitu. Saya mewawancarai yaitu Andi Sugiarto gitu. Proses di kepolisian sendiri itu setelah anak dilaporkan, dia akan kasusnya itu diserahkan kepada Satreskrim, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta. Kemudian penyidik ini ditunjuk yaitu penyidik anak gitu. Penyidik anak memanggil badan pengawas Bapas gitu. Jadi setelah dipanggil Bapas, anak itu tidak akan ditahan gitu. Bapas akan mencoba untuk mencari istilahnya meneliti lah anak itu tersebut tentang mungkin itu istilahnya itu kejahatannya, terus apa yang terbaik untuk anak itu gitu. Jadi setelah diteliti dan diserahkan ke kepolisian bisa menggunakan data itu untuk tujuan penyidikan gitu. Tapi anak tidak akan ditahan, anak tidak boleh ditahan kecuali ada beberapa pengecualian yang ada dalam UU SPPA dan juga beberapa UU. Anak akan diupayakan diversi. Setelah penupayaan diversi, anak itu dalam diversi ada musyawarah yaitu antara pelaku, korban, ortu, bapas, dan pihak-pihak terkait, guru, ketua RT, ketua RW, dinsos, dan lain-lain. Kemudian setelah diversi, ya itu tadi, setelah diversi mau gak mau anak itu menerima atau tidak, korban menerima atau tidak. Jika berhasil maka setelah 30 hari wajib dilaksanakan setelah keputusan diversi itu. Tapi jika gagal ya udah kita lanjut ke kejaksaan. Tapi perlu diketahui teman-teman, ketika kita bicara anak di bawah 12 tahun itu wajib selesai di kepolisian. Artinya apa? Artinya anak di bawah 12 tahun proses penyelesaian pidananya itu hanyalah diversi. Tidak ada proses penyelesaian pidana lainnya. Itu. Kepolisian sendiri tidak memiliki peraturan khusus ya di diversi. Berbeda dengan dua lembaga lain yang akan saya sebutkan nanti. Jadi mereka hanya mengacu pada USPPA. Kemudian tantangan utama sulitnya tercapai itu adalah karena kesepakatan antara korban dan pelaku itu biasa kurang make sense. Jadi mereka kadang tidak mau menerima dan lain-lain sebagainya lah. Kemudian kepolisian sendiri mengalami tantangan yaitu kekurangan penyidik khusus anak. Mereka jadi kekurangan penyidik khusus anak sehingga mereka harus menggunakan penyidik yang tidak khusus anak, yang mana itu diperbolehkan dalam UU SPPA sendiri. Dari kepolisian mungkin itu. Kemudian kita lanjut, setelah itu proses ke kejaksaan. Di kejaksaan itu diupayakan restoratif justice dan diversi, tapi dengan yang berbeda. Restoratif justice tidak dilaksanakan kejaksaan gitu. Restoratif justice dilaksanakan di pengadilan, sementara diversi dilaksanakan di kejaksaan. Di kejaksaan proses diversi itu 7x24 jam setelah penyerahan dari penyidik. Kemudian dilakukan penentuan tanggal musyawarah. Setelah penentuan tanggal musyawarah, diversi akan dilakukan dalam waktu kurang 30 hari setelah terbitnya tanggal musyawarah. Dalam diversi juga melibatkan berbagai pihak, masyarakat, guru, lingkungan, LBH, dinsos, ustadz atau ketua RT, ketua RW, siapapun yang dibutuhkan agar proses diversi ini menjadi lebih mudah dicapai dan juga mengetahui kondisi mental pelaku gitu. Pelaku anak, kan kita bicara pelaku anak. Setelah berhasil ya berita acara diversi berhasil dan ada yaitu tenggat waktu diversi. Jadi di dalam berita acara diversi dicantumkan kapan berakhir pelaksanaan diversi. Setelah diversi itu dilaksanakan ya udah, tapi ada batas waktu maksimal yang ditentukan kejaksaan yaitu 3 bulan. Jikalau di dalam 3 bulan itu diversi gagal, diversi tidak dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke pengadilan. Tetapi kalau udah berhasil maka diterbitkan surat penghentian penuntutan dan penerbitan surat penetapan diversi. Kejaksaan sendiri mengacu pada Perja nomor 6 tahun 2015. Tantangan utama dalam proses
Ini adalah stigmatisasi yang terbawa pada proses ini dan korban merasa tidak puas. Jadi stigma bahwa pelaku ini sama korban dianggap bagaimana lah oleh korban, sehingga korban merasa tidak ingin pelaku ini dibebaskan dengan diversi. Kita melanjutkan ke yaitu pengadilan. Upaya diversi dan restoratif justice berbeda. Restoratif justice dilanjutkan ke pengadilan dalam artian melalui proses pengadilan, sementara diversi itu di luar pengadilan seperti kita tahu dalam UU SPPA itu sendiri. Di pengadilan itu dimulai setelah pelimpahan berkas oleh penuntut umum. Ketua pengadilan itu akan menunjuk hakim yang bertugas perkara anak. Kemudian hakim akan mengeluarkan hari musyawarah diversi dan melibatkan pihak-pihak dinsos, tokoh masyarakat, ustadz dan guru. Setelah waktu diversi itu akan melibatkan berbagai pihak seperti kita tahu sebelumnya lah. Bimas juga akan melakukan sebelum diversi dimulai, Bimas akan menjelaskan kondisi korban maupun kondisi pelaku anak gitu. Dan dinsos juga memberi informasi tentang keadaan sosial korban. Apabila diversi tercapai, diterbitkan berita acara diversi ditandatangani oleh fasilitator dan panitera. Kemudian penandatangan berita acara ke ketua pengadilan. Jadi setelah diversi tercapai, ada berita acara diversi itu ditandatangani oleh mereka bertiga. Kemudian hakim yang ditunjuk tadi menerbitkan pemberhentian pemeriksaan perkara. Tetapi apabila gagal, lanjut kepada proses pengadilan seperti yang kita tahu. Kemudian restoratif justice itu tetap dilaksanakan pada anak yang ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun dan pengulangan seperti dalam pasal 7. Dan pastinya itu tetap dijatuhi hukuman, tetapi diperingan oleh restoratif justice sendiri dan bersifatnya itu putusan gitu. Jadi bukan penyelesaian di luar pidana gitu, tapi ya itu. Dan saya wawancara dengan Bapak Heri Kurniawan ya waktu di pengadilan ini. Beliau mengatakan bahwa penuntut umum itu sebisa mungkin biasanya sering terjadi gitu di kasus-kasus in real life-nya itu atau di dalam kenyataannya, bahwa penuntut umum itu banyak sekali menghasilkan atau menuntut anak yang harusnya di atas 7 tahun diturunkan, diperingan agar dia bisa dilakukan upaya diversi, karena itu juga akan sangat membantu. Tantangan di pengadilan sendiri ini cukup kompleks ya. Ketika kita bicara pengadilan, maka kita akan bicara tentang lawyer, kita akan bicara tentang berbagai pihak lah. Jadi stigmatisasi tetap sama dan beberapa tantangan sama lah dia. Tapi dari Bapak Heri sendiri, saya cukup tertarik dengan salah satu statement, yaitu bahwa pengacaranya sendiri kadang menghalangi proses diversi. Kenapa? Karena Bapak Heru sendiri mengatakan bahwa pengacara ini kadang merasa butuh nggak perlu diversi lah agar ya kita bisa tahu cuan lah. Kalau kita ngomongin itu kita bicara cuan, jadi itu juga termasuk salah satu tantangan. Dan kita ngomong diversi itu, anak itu harus dilindungi hak-haknya gitu teman-teman. Kalau kita bicara mengenai diversi ini dalam berbagai hukum di dunia, hukum dunia itu sudah mulai mencoba merangkak ke arah restoratif justice itu. Jadi saya rasa usaha untuk melakukan diversi ini udah bagus untuk sebagai awal langkah kita agar terjadinya restoratif justice atau keadilan restoratif, keadilan yang bertumpu pada kedua pihak, bukan hanya pelaku gitu. Kadang kita berpikir bahwa apa yang dilakukan pelaku udah pantas untuk dihukum, padahal kita nggak pernah berpikir korban juga butuh sesuatu gitu. Korban juga butuh diperhatikan hak-haknya, sehingga ya mereka hanya fokus pada balas dendam atau retributive justice kalau kita bilang ya. Tapi ya itu, saya rasa kesimpulan yang bisa saya ambil dari rumusan masalah tadi,
kebanyakan sudah sesuai. Dasolen dan Dasein itu tidak ada ketimpangan antara Dasolen dan Dasein yang saya temui di dalam UU SPPA dan pelaksanaannya di dalam kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Tapi mungkin ada hal-hal baru yang tidak tercantum dalam UU SPPA maupun peraturan-peraturan lain yang akhirnya terjadi, sehingga itu harus bagaimana seorang hakim, bagaimana seorang penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu mengolah data itu sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang baik untuk hukum itu sendiri. Bagaimana pengadilan, bagaimana kejaksaan, bagaimana kepolisian itu menangani kasus dengan istilahnya kalau kita bilang dengan baik, saya rasa dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan. Mungkin butuh dokumentasi dan saya sudah tampilkan juga di belakang saya kan. Itu saja sih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.